Bagi Dude Herlino, memiliki waktu quality time bersama sang istri adalah hal yang sangat berharga di tengah kesibukan mengurus 3 anak. Meski memiliki aktivitas masing-masing, pasangan selebriti ini tetap menyempatkan quality time untuk menjalani hobi mereka, yaitu bermain pedal. Lebih dari sekedar hiburan, olahraga tersebut juga menghadirkan kebersamaan dan kehangatan sebagai pasangan suami istri. Memerlukan kekompakan yang penuh, Dude menyebut bahwa kegiatan ini juga dapat mempererat hubungan keluarga, sembari tetap aktif dan sehat. Meski jarang diekspos ke sosial media, Dude mengaku bahwa pedal menjadi sarana kebersamaan yang positif bagi dirinya dan Alisa. Ya, jadi hari ini alhamdulillah saya sama teman-teman kita dari ini nih, bapak-bapak bikin namanya, bapak-bapak bikin. Kita bikin event pedal turnamen couple, jadi suami istri. Jadi niatan awalnya mau silaturahmi bareng-bareng sambil olahraga, tapi satu tim dengan istri gitu, supaya lebih kompak, lebih bisa bonding sama istri gitu ya. Nah, hari ini alhamdulillah ada 20 pasang dan semuanya sudah bertanding dan saya tadi kalah semua ya. Tapi ini memang jadi agenda yang menarik buat saya dan Ica. Karena apa? Karena baru 2 kali latihan kita merasa enjoy lah main pedal ini. Nah, teman-teman juga pada jago-jago ternyata gitu. Mungkin next saya harus latihan lagi. Untuk pemantiknya sendiri siapa sih? Pemantik sendiri sebenarnya ini kan hasil obrolan kita di grup bapak-bapak gitu ya kan. Kita bikin apa yuk, bikin yuk gitu ya. Apa nih yang lagi rame? Pedal. Tiap buka medsos orang kok pada main pedal nih kan. Ini barang apa sih gitu. Kita coba main ternyata cukup asik. Terus kita punya ide, yaudah ajak aja para istri juga yuk sekalian. Kita bikinlah event ini. Tadi juga Pak Menteri Menpora datang juga tadi kasih support kita, sekaligus tadi beliau juga main bareng sama teman-teman. Ya mudah-mudahan ini ada agenda selanjutnya lah setelah ini. Akan jadi olahraga rutin sama Kak Ica sendiri? Betul. Jadi pas saya ajak Ica, saya tanya dulu nih habis dia main, gimana Ica? Suka nggak gitu ya? Nah ternyata dia bilang suka. Ica bilang gimana kalau seminggu 2 kali yuk gitu. Kebetulan dekat rumah ada lapangan ya yang kita sewa aja dulu gitu ya. Jadi cukup menarik lah. Kan kebanyakan bapak-bapak tuh pada ngumpul tuh motoran. Iya. Karena kalau bapak-bapak ngumpul kan pasti harus izin istri kan. Ini istrinya kita ajak bareng gitu ya. Jadi kan nggak perlu banyak hal yang harus ini. Karena kalau kita pengen istri bisa dilibatkan ya, dan kita cari mana yang lebih bisa bikin sehat lah. Walaupun mainnya nggak bisa, tapi ngejar bola kan juga ada ininya ya, ada semangat lainnya gitu. Jadi kalau buat saya pedal ini jadi salah satu pilihan lah buat saya sama Ica dan juga teman-teman yang lain. Kayaknya next kita mau bikin rutin main pedal bareng. Yang kalau saya merasakan badan lebih sehat ya, kemudian karena satu tim sama Ica komunikasi lebih enak gitu ya. Kemudian sama teman-teman yang lain jadi kita bisa tukar cerita ya, bisa mungkin ada yang bikin bisnis baru gitu segala macam. Jadi ini momen yang cukup menyenangkan. Gitu. Anak-anak juga ikutan nggak bisa kayak diajakin untuk main pedal? Nah ini kemarin saya tanya sama pelatih. Tadi saya pikir anak-anak belum bisa main, ternyata dari umur 5 apa 4 tahun sudah bisa gitu. Nah ini saya mau Rendra Malik mungkin saya akan pakai coach gitu untuk private mereka. Ini ajang ini Betul. Jadi banyak teman-teman yang mungkin jarang ketemu gitu ya, tapi begitu kita calling bro, pedal yuk, ayo gitu ya. Jadi mereka juga terus semangat. Ini ajang kita kumpul. Salah satu memperkuat juga hubungan antara suami istri juga dengan adanya turnamen ini, apalagi turnamen keluarga ya. Iya. Jadi memang kenapa pasangannya harus sama istri?
supaya semakin kompak, supaya bondingnya kuat gitu ya. Kayak kemarin Ica di rumah tuh lihat-lihat di YouTube kan, ternyata gini tekniknya pedal gitu ya. Jadi ada bahan obrolan baru lah di rumah ya kan. Tapi cukup seru lah. Yang penting istri fun aja. Kalau dia happy kita happy. Mungkin menjaga keharmonisan keluarga seperti apa sih kita apalagi kan dirimu kan bisa dibilang jauh dari kata adanya gosip ya. Ya kalau saya sama Ica menjalin komunikasi sebaik mungkin. Karena laki-laki kadang kan nggak bisa membaca isi hati perempuan ya. Jadi saya bilang Ica kalau nggak apa-apa kasih tahu aja terus supaya saya bisa tahu apa yang dia rasakan gitu. Ditambah memang aktivitas sama istri harus lebih sering nih para suami ya. Kalau saya makanya ini ada pedal ini mungkin cukup 1 jam tapi kualitasnya bagus dan kita bisa happy, bisa sehat sama-sama. Kedekatan Verrell Bramasta dan selebgram Fuji menarik banyak perhatian publik. Di tengah spekulasi tentang hubungan asmara mereka, Ibunda Verrell, Vena Melinda tampil dengan pernyataan mengejutkan namun menenangkan. Walaupun tak memberikan keterangan apapun perihal hubungan asmara putranya, ibu 3 anak ini mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Fuji. Meski sudah menunjukkan restu secara halus, ibu 3 anak ini berkomitmen untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan percintaan putra sulungnya. Selama pasangan Verrell memiliki karakter baik dan membuat anaknya bahagia, Vena mengaku siap menerima apapun yang akan menjadi menantunya kelak di masa depan. Dirinya memahami bahwa peran orang tua adalah memberi dukungan, bukan memaksakan kehendak. Kalau yang soal itu harus tanya sama Mas Verrell ya, sama yang bersangkutan karena kan stop dulu dong. Karena Mas Verrell kan udah dewasa, tahun ini 29 tahun. Jadi meskipun aku mamahnya tetap hanya bisa doain yang terbaik untuk Mas Verrell. Misalkan nanti ada apa segala macam dia pasti kasih tahu. Cuma kan kemarin masih belum ketemuan gitu. Nanti kalau udah ketemuan pasti dia mungkin akan kasih tahu. Terakhir ketemu kapan sih Mas sama Mas Dewan? Wah, terakhir sama Mas Verrell itu Lebaran ya. Udah cukup lama, tapi kan dia sibuk banget. Dan sementara aku kan juga lagi sibuk. Fania nih kan lagi sibuk banget acara lesnya, sekolahnya gitu. Tapi kayaknya udah deket banget di komentar Instagram kayak udah sayang-sayangan gitu. Emang mereka sudah bilang untuk pacaran atau seperti apa sih yang mungkin Mama tahu atau pengakuannya? Ya pokoknya kalau yang soal kayak gitu-gitu mesti tanya sama Mas Verrell ya. Kalau aku intinya yang terbaik buat Mas Verrell, selalu doain, apalagi dengan dia sekarang kan di DPR ya, tentunya makin sibuk dan memang prioritasnya dia kan untuk rakyat ya. Jadi aku sih yang paling penting kalau memang jodohnya sudah dikasih sama Allah, itu benar-benar jodoh dunia akhirat. Karena seorang ibu tuh yang paling penting tuh anaknya bahagianya bukan di dunia tapi di akhirat. Dapet jodoh yang benar-benar teman ibadah, teman dia untuk bisa hijrah di jalan Allah, itu aja sih. Tapi yang lain-lainnya semua pasti hanya Verrell yang bisa jawab ya. Tapi kan biasanya anak sekarang nggak bisa begitu. Kalau anak sekarang apalagi kayak Mas Verrell ya, udah mandiri, udah punya pekerjaan yang menurut saya sebagai wakil rakyat dia pasti lebih terukur ya segala sesuatunya, perencanaan dia, siapa jodohnya. Pokoknya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. tapi sosok Fuji sendiri gimana? Kan deket banget sama Mama nih, tiktokan mulu, live juga gitu. Iya. Masak bareng. Bukan masak bareng, aku yang masakin. Ya itu. Ya kalau aku lihat sih kalau Uti ya, Uti itu memang aku bisa ngelihat kayak waktu aku dulu masih muda ya, orang yang mandiri, perempuan yang alfa lah. Tapi kalau sudah menemukan jodohnya, kan dari podcast aku juga sedikit banyak tahu ya gitu karakternya, bahwa kalau mungkin dia menemukan sosok imamnya, dia bisa meskipun alfa dia bisa ngikut suaminya. Jadi bagus lah, dan attitude-nya ya kalau ketemu orang lebih tua salim. Aku juga waktu itu ke rumahnya
semua orang rumahnya tuh salim sama yang lebih tua. Jadi di era yang sekarang masih bagus ya, ada culture yang bisa dipertahankan gitu. Jadi ya good character lah. Terakhir ketemu Uti kapan? Ya itu waktu ke rumahnya. Ke rumahnya. Kapan ya Tanya? Minggu lalu ya? Masa sih? Seminggu 2 minggu yang lalu. Seminggu, Pas konten ya 10 itu. hari lah habis konten, terus berapa harinya aku kan mampir karena ngasih kado untuk Gala. Tapi setuju mah kalau nikah muda. Feral kan 29, Puji mungkin beda berapa tuh umurnya. Kalau nikah muda apa enggak kan bukan aku ya, lebih kepada Allah. Kalau udah menemukan jodohnya dari Allah itu kan pasti semuanya dimudahkan gitu. Dan aku lihat sih kalau Feral 29 tahun ya tahun ini, menurut aku sih kalau memang dia sudah punya pemikiran untuk menikah dan sudah menemukan orangnya, dan aku selalu bilang Feral harus istikharah ya, karena kan menikah itu kita benar-benar cari teman ibadah ya, bukan hanya cantik, bukan hanya apa segala macam ya, lebih kepada teman ibadah itu. Nah itu hanya bisa istikharah sama Allah. Terakhir mah, tapi ada juga yang kayak nyinyir gitu. Oh, Mama Vena kayaknya ikut-ikutan mau tenar nih sama Puji gitu. Komentar kayak gitu tuh gimana sih Itu Mama biasa hadapinya? lah. Kalau aku kan di dunia entertainment dari tahun 87 ya, dari film Detetan Si Boy. Mungkin dari anak-anak itu ya belum lahir lah ya pastinya gitu. Jadi menanggapi hal yang positif tentunya kita amini. Tapi kalau menanggapi hal yang negatif aku nggak pernah mau terlalu care sih hal-hal gitu. Karena hanya membuat kita jadi tidak positif vibes gitu. Jadi ya udahlah diemin aja. Gitu. Mana mungkin udah ada curhat-curhatan belum sih Feral ke Puji atau enggak Puji ke Mama itu? Belum, kan ini kan masih sebatas mungkin mereka sering bareng ya, olahraga bareng. Jadi kalau kita lebih baik mendoakan aja. Karena kebetulan kalau aku sih sebagai orang tua zaman sekarang ya, lebih baik kita banyak mendoakan daripada banyak untuk mencampuri ya. Karena kan anak-anak sekarang beda nih. Nanti dia ada waktunya dia pasti akan ngomong kalau emang udah bener-bener serius ya. Tapi sekarang sih memang belum. Tidak dapat mudik saat Lebaran Idul Fitri, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya memutuskan untuk mengunjungi tanah Cianjur. Di balik momen liburan seru yang dilakukan Abang El beberapa waktu lalu, pasangan ini berbagi cerita manis tentang perjalanan ke kampung halaman Lesti Kejora. Bersama kedua buah hati mereka, perjalanan tersebut menjadi kenangan berharga karena putra sulungnya sangat antusias untuk menjelajahi desa yang masih sejuk dan asri. Bilar pun mengungkapkan bahwa liburan kali ini terasa begitu spesial karena menjadi momen bagi anak-anak mereka untuk lebih dekat dengan alam dan budaya serta kehidupan di pedesaan. Sebuah situasi yang common di masyarakat, di mana kadang-kadang hal-hal kecil bisa jadi satu pergunjingan antar tetangga, dan memang ini mengambil sisi itu ya. Sekarang menurut saya Indonesia tuh udah kehilangan image supelnya, image ramanya. Sekarang lebih image julid yang terbangun ya. Masyarakat image saya sih. Dari mulai sosial medianya yang sering komen, terlalu reaktif dalam menanggapi sesuatu, kadang-kadang tidak disaring atau difilter dulu. Begitupun di real life ya, kalau cerita tentang ini baik lagi cerita ini mengambil sisi itu, di mana dalam kehidupan nyata banyak sekali orang-orang yang dia yang tetangganya beli kipas dia yang kepanasan gitu kan, tetangga yang beli mobil dia yang muter-muter itu mesin dinamo mobilnya gitu. Pokoknya ya inilah ini satu sentilan juga agar masyarakat kita tidak terlalu cepat lah dalam menanggapi sesuatu. Jangan jadiin mulut kita lebih cepat daripada otak, jari kita lebih cepat daripada handphone kita atau otak kita. Tapi cara kalian gimana menghadapinya mungkin? Cara kalian menghadapinya gimana? Itu ngadepin cocotenya gimana?
Kalau aku masa bodoh Untuk poin. ya seru-seruan lah, karena kan apalagi pas kebetulan kita ramean kan kesananya, jadi pas banget. Di sana juga lagi pada gorol gitu, seru banget. Terus cuacanya juga nyaman, jadi kita sempat yang main poli, terus jalan-jalan bobek ikan, gitu-gitulah, seru. Udah ramai berapa hari pengalaman pasti seru lah. Berapa hari? Minimal 1 juta nih. Saya mau kita ke sana berapa? Cuci tunggu minimal 1 juta ya apa? Iya nanti. Apa? Waktu ke Cianjur kita berapa hari? 3 hari doang. 3 hari. Kurang puas sih saya, karena lama di jalan. Jalannya kita udah 1 hari lebih. Kalau si kakak mah gitu, kalau mau ke Cianjur, Nggak bisa. request-nya nggak boleh terlalu sedikit, karena perjalanannya. Dia ngapain tuh dia? Astagfirullah. Berarti ada rencana pulang kampung lagi kah ibaratnya? Ada rencana pulang kampung lagi kan kurang puas nih. Besok. Hal yang paling dikangenin apaan, Bi? Abang yang udah ngerti ya alhamdulillah senang dia, karena dia pertama kali seumur hidupnya selama usia 3 tahun, abang dia pertama kali ngerasain hujan-hujanan. Kita belum pernah sempat ngenalin hujan-hujanan ke abang, dan itu pas banget hujan baru dikenalin Pertama kali ya. Langsung sakit nggak? Langsung sakit nggak? Enggak. Happy berarti. Apa sih mungkin yang diajarkan ke anak gitu, apalagi Jalan lebih ke dengan dibawa ke sana, dengan dibawa ke Cianjur, ke kampung halaman. Kalau Dede tuh kan selalu cerita sama kakak bahwa Dede kasih tahu ini kampung halaman Dede, di sekolah Dede di sini. Dulu Dede pokoknya perjalanan dan proses hidup Dede tuh selalu diceritain. Nah, begitupun sama abang yang suka lebih nerangin ke anaknya, ya ke abang ya papahnya, karena papahnya lebih telaten. Kalau ngasih tahu nih bunda kok dulu sekolah di sini, nah udah bisa sampai sekarang berjuang. Abangnya banyak pertanyaan nggak kan ketika di Cianjur ini, ketika kamu nunjukin ini sekolah gitu? Pokoknya kalau dia mah interaktif ya, dikasih tahu, nanya apa ya dijawab, udah dijawab, nanya lagi. biasa dia dapat satu jawaban akan timbul pertanyaan lainnya. Memang ya itu tadi responsif dari dia lahir udah kelihatan ya, interaktif juga, dan rasa ingin tahunya sangat tinggi, dan itu biasanya menunjukkan anak yang cerdas ya, kayak saya lah dulu kecil suka nanya